Nah, materi keempat ini, dirangkum dari Career Foundry ada 4 prinsip yang dipaparkan oleh Christoph Mainel dan Harry Leifer dari Hasso-Platter Institute of Design, Stanford University. Nah, keempat prinsip design thinking itu adalah, pertama itu empati. Prinsip ini menekankan pada memahami dan menghargai pengalaman, kebutuhan, dan masalah orang lain dari sudut pandang mereka. Empati ini memungkinkan desainer untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengguna dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan akan memberikan nilai bagi pengguna. Kolaborasi. Nah, kedua ini kolaborasi. Prinsip ini menekankan pada pentingnya bekerja sama dalam tim multidisiplin untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda dan beragam. Kolaborasi ini memungkinkan desainer untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang pengguna dan untuk menciptakan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Ketiga itu percobaan atau experimentation. Prinsip ini menekankan pada pentingnya melakukan uji coba dan pengujian ide secara terus-menerus untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tepat dan efektif. Percobaan membantu desainer memperbaiki dan memberikan solusi mereka secara berkelanjutan, sehingga memungkinkan mereka untuk menghasilkan solusi yang lebih baik. Nah, selanjutnya itu inovasi atau innovation. Prinsip ini menekankan pada pentingnya berpikir di luar kotak dan menciptakan solusi yang benar-benar bagus, baru, dan inovatif. Inovasi ini membutuhkan kemampuan untuk berpikir kreatif, mendengarkan pengguna, dan mengambil resiko untuk menciptakan solusi yang berbeda dan lebih baik daripada yang sebelumnya. Secara umum, ada 5 langkah dalam menerapkan design thinking, dirangkum dari Interaction Design Foundation. Kelima langkah design thinking itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu empathize atau empati. Langkah pertama dalam design thinking adalah memahami dengan empati pengalaman pengguna. Ini melibatkan observasi, wawancara, dan pengumpulan data untuk memahami kebutuhan, tantangan, dan keinginan pengguna. Yang kedua itu define atau mendefinisikan. Setelah memahami pengguna, desainer mulai menerapkan masalah yang akan dipecahkan. Langkah ini melibatkan penguraian informasi yang didapat di langkah pertama untuk mengidentifikasikan tantangan yang perlu diatasi. Yang ketiga tuh ideate atau ideasikan. Langkah berikutnya adalah menghasilkan ide-ide kreatif untuk memecahkan masalah. Hal ini dilakukan melalui brainstorming dan teknik kreativitas lainnya untuk menghasilkan ide-ide inovatif. Nah, selanjutnya itu prototype atau prototyping. Nah, langkah ini melibatkan pembuatan model atau prototype dari ide yang telah dihasilkan, sehingga pengguna dapat menguji dan memberikan umpan balik. Prototype dapat dalam bentuk sketsa, mock-up, atau bahkan produk minimal yang dapat digunakan pengguna. Nah, selanjutnya itu ada tes uji coba. Setelah membuat prototype, desainer melakukan pengujian terhadap pengguna untuk memastikan apakah ide yang dihasilkan efektif dalam menyelesaikan masalah. Uji coba dan umpan balik pengguna akan membantu mengembangkan solusi akhir yang paling efektif dan memuaskan.